Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai cara membuat sebuah tangga nada. Nah, ini masih berkaitan dengan unsur-unsur musik atau di video sebelumnya. Di situ salah satu yang disebutkan adalah unsur tangga nada. Dan sudah dijelaskan bahwa ternyata terbagi dalam beberapa jenis lagi. Ada yang disebut dengan diatonis. Silakan nanti dicek kembali tangga nada diatonis itu artinya apa. Lalu ada juga yang biasa disebut tangga nada pentatonis. Kita harus tahu dulu bedanya masing-masing apa. Dan masing-masing ini masih dibagi kembali. Diatonis sendiri ada jenisnya diatonis mayor dan diatonis minor. Minor sendiri sebetulnya masih dibagi lagi. Nanti ada yang namanya minor harmonis, minor melodis nanti, minor melodis naik, dan minor melodis turun. Sama satu lagi yang biasa dipakai dalam musik itu disebut minor zigana. Nah, ini untuk tambahan pengetahuan kalian. Pentatonis ada slendro dan ada pelok. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut pada video kali ini adalah tangga nada yang diatonis mayor. Karena nanti secara interval sudah beda, jadi harus kita pastikan dulu bahwa tangga nada diatonis itu patokan interval jarak nadanya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Jadi untuk meng-cross checknya semestinya misal nada pertama ke nada kedua itu jaraknya harus 1, nanti berikutnya juga 2 ke 3 harus 1, tapi 3 ke 4 harus setengah, dan seterusnya. Nah, ini yang jangan sampai lupa. Kemudian tangga nada diatonis mayor itu terbagi ke dalam 2 jenis berdasarkan yang namanya tanda aksidental. Tanda aksidental adalah tanda-tanda yang dipakai untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Apakah dia untuk menaikkan setengah nada, menurunkan setengah nada, ataupun mengembalikannya ke nada semula. Simbol-simbolnya yang harus kalian kenal adalah pertama, untuk simbol crash-nya terlebih dahulu. Biasa orang Indonesia menyebutnya crash, tapi kalau belajar di sekolah musik ataupun tempat yang lain kadang juga disebut sebagai sharp. Sama saja artinya. Yang jelas ini untuk menaikkan setengah nada. Sementara lawannya adalah tanda mol, seperti ini gambarnya, atau biasa juga disebut sebagai tanda flat. Kalau tadi untuk naik yang crash, sekarang untuk menurunkan setengah nada. Itu dulu bedanya. Lalu pertama-tama yang akan kita bentuk adalah yang ini. Lalu setelah yang crash, tangga nada bercrash, kita akan lanjut ke tangga nada bermol. Oke, silakan diperhatikan karena agak mirip tapi secara prosedur beda sedikit antara crash dan mol, tangga nada bercrash dan bermol. Oke, tangga nada sekarang kita akan membuat atau menyusun tangga nada bercrash ya. Ini hati-hati jangan ketukar tandanya tadi yang kayak
tanda hashtag, tapi ini bukan hashtag bacanya. Ini memang disebutnya crash atau sharp. Terus jangan juga dibaca sebagai tanda pagar gitu ya, bukan. Oke, ini tandanya. Lalu patokannya seperti apa gitu ya? Untuk membuat semuanya, kita berpatok pada apa yang disebut sebagai tangga nada natural. Patokannya itu tangga nada natural. Di sini ditulis sebelah atas saja. Tangga nada disingkat TN, natural. Tangga nada natural itu apa? Biasanya disebut sebagai tangga nada C mayor. Ingat kenapa ada embel-embel mayornya? Karena tadi kita ceritanya lagi mau membuat tangga nada diatonis yang mayor jenisnya. Oke. Nah, kebanyakan juga ini disebut sebagai tangga nada natural. Susunannya adalah C, D, E, F, G, A, B, C, aksen. Oke. C yang di terakhir ini wajib banget kita kasih tanda aksen, karena nanti secara bunyi C yang di ujung kanan dengan yang di ujung kiri itu bunyinya beda. Sama-sama nada do sebetulnya, tapi ketinggian nadanya beda. Kalau dinyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang pertama do, yang satunya do. Itu aja sudah beda. Oke, nah itu alasannya kenapa harus dikasih tanda aksen. Posisinya sudah beda secara bunyi. Oke, ini patokan kita. Nanti untuk yang crash dan yang mol pun juga sama, patokannya masih di tangga nada C mayor ini. Kenapa sih disebut natural, pertanyaannya ya? Disebut natural karena dalam susunan ini kamu bisa lihat sendiri, dia tanpa crash dan mol. Nah, itu juga perlu diingat-ingat. Tangga nada natural adalah tangga nada yang tanpa crash dan mol, atau sharp dan flat. Oke, betul-betul dia hanya depannya saja gitu ya, C ya C, bukan C crash seperti itu dan seterusnya. C benar-benar C. Oke, itu yang menjadi patokan kita. Lalu langkah-langkah membuatnya seperti apa kalau tangga nada bercrash? Pertama-tama kita harus ambil nada kelima dari tangga nada sebelumnya. Ini saya singkat aja jadi TN ya, tangga nada sebelumnya. Oke, ini prosedur pertama. Lalu ini dilengkapi dulu. Kita mau ngebentuk tangga nadanya nanti 1 crash sampai dengan 7 crash. Maksimal itu memang hanya sampai 7 crash. 8 crash, 9 crash itu tidak ada. Kenapa? Karena nanti begitu udah sampai di 7 crash, semua nada ini bakalan kena crash. Jadi kalau udah semua kena nada crash, ya tidak ada lagi yang bisa kita tambahkan. Semuanya nada itu ya hanya tersusun dari sini saja. Sisanya tinggal berupa pengulangan. Oh, udah sampai C aksen, nanti berikutnya apa? D aksen, E aksen, atau do re mi tapi sebutannya tuh oktavnya lebih tinggi. Nah, itu harus diketahui juga. Oke, balik lagi, tadi harus diminta ambil nada kelima dari tangga nada sebelumnya. Nah, kita mau bentuk yang ini dulu nih, baris untuk yang 1 crash.
Kan tadi diminta nada kelima ya, nada dari tangga nada sebelumnya. Tangga nada sebelumnya tuh apa? Ini kan 1 crash. Berarti harusnya kita lihat dari 0 crash kan? 0 crash itu apa? Ya ini sebetulnya. Tangga nada si natural tadi. Loh kok itu? Emang itu 0 crash? Ingat, tangga nada natural adalah yang tanpa crash dan mol. Tanpa crash berarti benar-benar 0 crashnya, ya kan? Nah itu dia. Jadi dari situ, dari susunan ini kita ambil nada kelimanya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti G sudah diketahui itu sebagai nada awalnya. Nada paling pertama. Oke, nada pertamanya untuk 1 crash adalah G. Terus ini kita langsung tutup aja. Di nada terakhirnya juga G, tapi ada aksennya. Sama aja kayak yang ini. Itu sama aja do sebetulnya, ini do, ini juga do. Cuman tadi posisi ketinggian nadanya beda. Ini bunyinya do, do. Itu dia bedanya. Kalau udah kayak gini, tugas kita tinggal melengkapi kotak-kotak yang ada di tengah-tengahnya. Diisinya dengan apa? Tentu saja dengan nada. Dan patokan kita cuman ini. Oke, kalau mulainya udah G, ya udah kita lanjutin nada berikutnya. Oh, ternyata A. Oke, bukan huruf H. Nggak ada not itu hurufnya H. I, J, K, L, M, N, nggak ada. Jadi memang mentok itu hanya sampai G, terus di repeat lagi atau diulang lagi ke A. Oke, jadi susunannya seperti ini. Nah, sudah terakhirnya udah ditutup kan sampai G aksen atau do yang tingginya. Baru. Nah, tadi yang langkah-langkah ini yang kamu buat ini disebut dengan membuat 1 oktav. Tadi udah diambil nada kelima. Nah, ini buatlah 1 oktav. Istilahnya itu. Buatlah 1 oktav. Jadi kalau dengar 1 oktav, 1 oktav itu apa? C ketemu C di ujung. Dengan susunan sebagai berikut. Berarti kalau di awalnya G, ya kita harus buat susunannya sampai mentok ke G lagi. Di ujungnya. G-nya cukup 1 aja. Nggak usah sampai G yang berikutnya, 2 aksennya gitu. Nggak usah. Karena kan yang diminta hanya 1 oktav. Nanti kalau kamu sampai buat G yang 2 aksen, itu 2 oktav namanya. Oke. Nggak usah 2 oktav, karena kan isinya sebenarnya nadanya sama aja. Oke, tinggal paling kalau mainin di alat musik ya beda posisi pastinya. Oke, tuh. Jadi cukup 1 oktav aja. Terus ini belum selesai. Ada langkah kedua. Beri tanda crash. Tanda crash di nada ke-7 tangga nada singkatnya N yang baru. Lihat tanda crash di nada ke-7 tangga nada yang baru. Tangga nada yang baru itu berarti maksudnya ini. Ini kan baru ya. 1 crashnya udah baru. Udah disusun emang udah kayak begini. Tapi belum selesai. Kita disuruh nambahin tanda crash di nada ke-7. Ini nada ke-7, tambahkanlah crashnya. Posisinya setelah hurufnya itu. Setelah nadanya. Ditulis seperti ini. Baru ini selesai jadi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah emang kenapa harus ditambahkan tanda crash gitu ya? Ini untuk memenuhi syarat yang sebelumnya. Syarat apakah itu? Interval dari tangga nada yang jenisnya diatonis mayor.
kan jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, ya kan? Nah, kita bisa ngecek nanti. Misal dari nada G ke A itu harusnya jaraknya 1, ya kan? Jaraknya 1. Benar atau enggak? Dan seterusnya, ini ke sini. Benar enggak jaraknya 1 juga? B ke C harus setengah. Kalau mau mudah, kita bisa membayangkan tuts piano atau tuts apa nanti yang bentuknya seperti ini, familiar pasti kalian. Oke. Nah, ini namanya tuts. Ya, ada tuts hitam, ada tuts putih. Oke, tadi kalau mau ke cross check, dilihat dari susunannya, terus dipastikan ini intervalnya udah bener belum. Misal, ini kan tadi awalnya adalah nada G ya. Nada G itu di tuts piano posisinya ada di sini. Terus nada A itu ada di sini. Ini dulu, terus berikutnya setiap satu tuts itu nilainya atau jaraknya adalah setengah. Jadi dari G mau ke A itu ke sini dulu, tuts yang hitam. Berarti setengah. Oke. Terus dari tuts hitam itu melangkah ke sini. Ya, nanti pergerakannya seperti itu. Jadi semisal nanti nadanya di sini, oh berarti geraknya ke sini. Sini ke sini. Tapi kalau nadanya di sini, oh berarti ngelewatin yang ini dulu. Gitu ya. Jadi dilihatnya per tuts saja. Atau kalau mau pakai fret di gitar itu lebih kelihatan lagi karena setiap fret yang dibatasin dengan semacam garis gitu ya diantaranya. Nah, itu jaraknya juga setengah. Oke. Kalau piano seperti ini, setengah juga. Oke, berarti di sini juga setengah dong. Ya, dari tuts hitam ke putih yang sini ke A-nya itu setengah. Terus kamu tambahin. Oh iya benar. Setengah tambah setengah 1 kan? Berarti betul. G ke A itu jaraknya 1. Nah, terus sisanya bisa kamu cek lagi. Apakah benar jarak interval yang lain? B itu posisinya di sini, C, D, E, F crash. Kalau ini F crash tuh di sini. Terus G-nya di sini. Ya, F crash tuh di pas hitam itu. Nah, bisa kamu cek berarti E ke F crash tuh jaraknya berapa. Terus dari F crash ke G nanti harusnya setengah. Harusnya betul. Gitu ya. Jadi untuk meng-cross checknya apakah susunan yang kamu buat sudah betul, dilihat lagi dari intervalnya. Seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa sih nada ketujuh kalau di crash harus banget wajib kita kasih tanda crash itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lanjut gimana kalau 2 crash. 2 crash berarti kita harus sama prosedurnya. Ini kan masih crash juga. Oke, sama. Ambil lagi nada kelima dari tangga nada sebelumnya. Nah, sekarang kan 2 crash. Tangga nada sebelumnya harusnya 1 crash, ya kan? Kalau tadi 1 crash, 0 crash tadi. Nah, makanya tadi depannya G, ya kan? Nah, kalau ini berarti nada kelimanya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nada D. Oke, D itu adalah menjadi nada awal di tangga nada 2 crash. Terus langsung aja seperti tadi, kita tutup di ujungnya dengan D aksen. Susunannya yang di tengah-tengah, karena diminta dibuat 1 oktav, tulislah apa yang sudah ditertulis di tangga nada sebelumnya, tangga nada 1 crash. Berarti D, E, F. F-nya karena udah kena crash, tetap kita tulis tanda crash-nya, jangan dihilangkan. Terus G, A, B, C, D. Sampai sini dulu.
Oke, baru tadi kita ngelengkapin di prosedur kedua, nambahin tanda crash di nada ketujuh. Nah, baru seperti ini kita tambahkan crashnya. Oke, nah kalau sudah seperti ini pesannya adalah apabila sudah kena crash, kayak di sini ya, F-nya udah kena crash, itu jangan dihilangkan crashnya, tetap ditulis, disalin lagi. Jadi nanti kalau ketemu yang C, ini kebetulan udah kena crash, nah di sini tetap crashnya kita tulis dan seterusnya, jangan dihilangkan. Kenapa? Karena bunyinya misal tadi F dengan F crash itu bunyinya beda. Oke. Secara posisi aja deh. Secara posisi ya. Di tuts piano F itu di sini. Yang tadi tutsnya putih. Tapi kalau F crash karena nambah setengah ya, tambahin crash, ya dia harus di sini posisinya. Kan tambah setengah. Secara bunyi itu kayak agak miring gitu ya. Misalnya lagi A dengan A crash, C dengan C crash, nah itu beda secara bunyi. Jadi makanya jangan sampai tanda crashnya itu kita hilangkan. Oke, itu. Sama satu lagi yang perlu kamu ketahui masalah penyebutan sih. Di tangga nada bercrash itu kita pakainya akhiran is. Akhiran is. Oke, misal tadi ada F crash, kamu bisa bilang itu F crash atau bisa bilang fis. Oke, akhirannya tambahin is. Nadanya F, tapi karena tambah crash tambahin is. Fis bacanya. Jadi ini fis. Kalau C tambah crash, cis. G crash, gis, dan seterusnya. Akhirannya is. Seperti itu. Oke. Nah, tugas kalian silakan melengkapi nanti yang 3 sampai 7 crash. Prosedurnya sama yang ini. Tapi tetap yang untuk 1 crash dan 2 crash mohon tetap dibuat gitu ya. Supaya kalian gak bingung karena kan ini saling berurutan gitu ya. Step-stepnya harus lihat dari tangga nada sebelumnya. Oke, nanti harusnya setelah kamu buat di nada ketujuh semuanya ini nanti yang ada di kolom ini harusnya kena crash semua. Harusnya ya. Nanti cara nge-cross checknya gitu. Terus untuk menghafal lebih mudah kita bisa lihat di nada pertama. Nada paling awalnya tuh apa? Istilahnya ada yang disebut dengan jembatan keledai. Jadi kalau untuk yang tangga nada bercrash itu biasanya Gado-Gado, Depok, amat enak, banyak, vitamin, tapi pakai ini, vitamin, cheese. Ini namanya jembatan keledai. Nah, kamu lihat ini bacanya Gado-Gado Depok amat enak, banyak vitamin cheese. Nah, terus ini kan awalannya G ya. Gado-Gado. Nah, itu sebenarnya berarti nanti depannya awalannya G. Gitu. Nih terus yang berikutnya adalah D ya, Depok depannya D. Berarti nanti 2 crash itu awalannya adalah nada D. Oke, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, nanti bisa kamu cross check. Ini untuk membantu aja jembatan keledai ini. Ini kenapa V pakai ini? Karena fish tadi ya. Harusnya fish. Oke. Cheese. Ya, cheese nanti check crash ya. Tuh.
Hati-hati pesennya tadi kalau udah kena crash tetap ditulis crashnya. Oke. Terus kita lanjut sekarang ke membuat tangga nada bermol sekarang. Aturannya beda. Bermol. Oke. Ingat, tadi kalau crash itu untuk naikin nada setengah, kalau mol itu untuk turunin nada setengah. Patokan kita sama, jangan lupa. Berawal semuanya dari tangga nada natural. Ya, ini jangan lupa. Tahu tadi tangga nada C mayor ya, sama aja. Itu yang C, D, E, F, G, A, B, C. Ini patokan selalu, awalnya selalu mulainya dari sini. Oke. Berarti nanti 1 mol prosedurnya seperti apa sampai dengan 7 mol. Yang pertama-tama, nah ini udah beda prosedurnya. Kita akan ambil nada ke 4 dari tangga nada sebelumnya. Singkat ya. Oke, tangga nada sebelumnya itu apa? Ini kan 1 crash, 1 mol. Berarti harusnya 0 mol dong, ya kan? 0 mol itu yang ini. Ya kan? Tadi ingat tanpa crash dan mol, berarti jumlah molnya 0, ya kan? Nah, oke, berarti diminta nada keempat. 1, 2, 3, 4. F kita jadikan awal dan akhirnya. Di sini pakai aksen, jangan lupa. Terus sama stepnya, buatlah 1 oktav. Oke, itu untuk mengisi yang di tengah-tengah. Berarti urutannya habis F, G, terus A, hati-hati, B, C, D, E, F aksen. Belum selesai, masih ada prosedur kedua. Beri tanda, nah ini yang beda. Mol. Oke, mol. Di. Nah, ini juga beda. Nada ke 4. Tangga nada yang baru. Oke, berarti ini harusnya kita taruh di keempat kan, di sini. Ini dibedain warnanya biar nggak bingung. Ini huruf atau nada B. Yang ini bukan B, tapi tanda mol atau tanda flat. Ya, hati-hati. Bentuknya emang mirip, tapi mol tuh lebih kayak begini ya. Kalau huruf B kan kalian tahu seperti apa. Nah, ini mol namanya. Oke. Tuh, nanti hati-hati menggambarnya. Seterusnya sama prosedurnya ya. Jadi kalau kita mau ngerjakan 2 mol, tinggal aja sama kan. Ambilnya sekarang nada keempat, tangga nada sebelumnya. Oh, berarti kalau 2 mol, tangga nada sebelumnya itu 1 mol. Nada keempatnya apa? 1, 2, 3, 4. B mol. B mol. Oke. Di ujung sini kalau kamu bingung itu bakalan pakai mol apa enggak? Iya. Ini aksennya jadi nulisnya begini. B mol aksen. Sama aja kasusnya kayak tadi ya. F dengan F crash tuh beda. Jadi seandainya kamu ilangin nih, kita tutup ininya, kan jadi B doang ya. Nada B dengan B mol tuh beda. Kalau mau dibuktikan, kita lihat tuts. Oke, ini tutsnya. Nada B itu ada di
Sini sebentar, ini B-mol itu kan turun ya, turun setengah. Mol itu kan turun setengah. B-mol tuh di sini. B-mol. Oke. Lihat, satunya di warna putih, tuts putih, satunya hitam. Secara bunyi itu udah beda setengah. Jadi kalau kamu hilangin di sini itu udah bukan nada yang tepat. Nanti secara jarak pun, jarak intervalnya udah enggak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Jadi hati-hati, jangan menghilangkan simbol-simbol. Oke. Nah, sisanya sama, kita isi B, habis B, C, D, E, F, G, A. Langkah terakhir, jangan lupa ini diminta kasih tanda mol di nada keempat. Oke, cukup kayak begini aja. Gitu. Prinsipnya sama, yang udah kena mol kalau sekarang tetap ditulis molnya. Ini udah kena mol E-nya, nanti di sini berarti kalau muncul nada E ya kenain mol. Kalau tadi kan sebelumnya udah kena crash. Oh, crashnya bakalan kita tulis lagi. Oke. Nah, sekarang udah beda kan? Kalau tadi kan nada ke-7 ngambil nada ke-5 ngambilnya. Ini nada ke-4. Terus tadi yang kena crash adalah nada ke-7. Kalau untuk tangga nada diatonis mayor yang bermol itu nada ke-4 yang dikenain. Jadinya nanti di sebelah sini kolom yang keempat sini bisa dipastikan harusnya kena mol semua. Nah, tinggal depannya gitu ya. Tadi kan ada jembatan keledai itu untuk yang crash. Mol juga ada. Oke, kalau mol kalimatnya adalah Fatima beli ember. Nah, ini titik-titik ya, kamu bisa buat sendiri lanjutannya apa. Macam-macam sebetulnya jembatan keledai. Itu untuk nunjukin aja nada pertamanya nanti bakalan apa. Oh, ini F. Oh, ini B, ini B-mol sebenarnya. E nanti sebenarnya E-mol. Oke, dan seterusnya. Kalau tadi sudah dibantu dengan gado-gado Depok amat enak, banyak vitamin C. Kalau ini nah apa? Bebas kamu mau menghafalkannya dengan jembatan keledai apa. Tapi yang jelas semuanya baik yang mol dan crash ini jangan sampai salah paling pertamanya. Nada pertama jangan sampai salah. Kalau udah salah berarti otomatis ke belakangnya bakalan salah. Oke, tuh hati-hati ya. Ini dulu. Terus satu hal lagi, mau dikasih tunjuk mengenai yang disebut dengan tangga nada enharmonis. Tangga nada enharmonis atau nada enharmonis aja, nggak usah tangga nada. Nada enharmonis. Kalau nada enharmonis itu sebenarnya dalam artian nama nadanya penulisannya beda, alias nama nadanya beda, tapi bunyinya sama. Misalnya ya, ini kan tempatnya C, nada C, dan ini tempatnya D.
Ini kan ada tuts hitam ya di antara mereka. Nah, itu bisa jadi dua hal. Yang tuts hitam ini bisa jadi C crash atau cheese tadi. Tapi bisa juga kita nyebutnya D-mol. Nah, hal yang kayak gini, C crash dan D-mol, itu secara penulisan beda kan? Satunya pakai crash, satunya pakai mol. Tapi secara bunyi itu mau diposisiin ya posisinya di sini. Bunyinya sama-sama juga. Cuman penamaannya yang beda. Jadi nanti hati-hati. Kalau kamu lagi ngerjakan yang tangga nada diatonis yang bercrash, itu bisa dipastikan semuanya pakai tanda crash. Kalau lagi ngerjain yang tangga nada bermol, otomatis pakai tanda mol semua. Oke, jadi kalau mau tahu yang bagian lain, ini ada E, F, G, A, B, kita sampai C aja. Oke, nah ini ada tuts hitam kan? Itu bisa bunyi juga. Kalau ditambah setengah, berarti kan D, crash. Atau dis ya. Tapi kalau dilihat dari sisi E yang kemudian diturunkan setengah, bisa juga menjadi E-mol. Ini juga, jadi F crash. Itu istilahnya N harmonis dengan nada G-mol. G crash, N harmonis dengan nada A-mol. Terus A crash, N harmonis dengan nada B-mol. Gitu maksudnya. Oke? Tuh. Nggak hanya ada di tuts hitam, sebetulnya tuts putih pun juga berlaku. Misal biasanya sih yang jaraknya setengah. F kena mol misalnya. F mol itu di sini. Nah, yang namanya nada F mol itu sama aja dengan posisi nada E. Atau C mol misalnya nanti. Bukan di situ posisinya. C mol itu kan karena C, ini nada C turun setengah. Nah, posisinya harusnya di sini. Jadi maksudnya adalah nada C mol itu sama aja dengan bunyi nada B nantinya. Bunyinya sama. Tuh, oke. Terus tadi kelupaan, kalau yang crash disebutnya dengan akhiran vis. Kalau untuk yang mol, nanti kamu nyebutnya dengan akhiran S. Jadi misalnya ada E mol gitu. Nah, ini bacanya S. Terus yang istimewa tuh ada A mol, ini bukan AS bacanya, tapi AS. Kalau B mol jelas. Tadi kan akhirannya ES ya. Oke, pakainya bes berarti dan seterusnya. Oke, itu. Nah, tugas kalian silakan nanti melengkapi yang ini 3-7 crash, tapi yang ini tetap ditulis ya. Sama yang 3-7 mol dilengkapi dan 1 dan 2 molnya tetap ditulis. Kerjakan langsung di buku catatan saja dan nanti akan kita lihat saat ulangan minggu depan untuk yang kelas 10 ya. Pastikan sudah mengerjakan. Kamu boleh buat tabel semacam ini atau enggak pakai tabel pun enggak masalah, asal kamu kasih space antara nada yang satu dengan nada yang lain. Jadi kamu tahu itu nada keberapa. Oke, biar gampang aja lihatnya ya. Oke, begitu. Silakan, selamat mengerjakan. Cara meng-cross-checknya sudah dikasih tahu tadi. Pakailah interval ini 1-1,5, 1-1,1,1,5. Terus kalau bingung gimana ngeceknya, pakailah atau ngebayanginlah tuts piano atau fret gitar ya.
Jadi tahu nanti posisinya di mana. Oke. Harus ini pakemnya. Ini kayak udah rumus gitu ya di tangga nada diatonis mayor. Oke. Demikian video pembahasan dari materi tangga nada, cukup panjang dan ini baru diatonis yang mayor saja. Selamat mengerjakan untuk sisa kotak-kotak yang belum. Terima kasih.